Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novembria Alfi Rahmawati. Pertanyaannya, dari kesimpulan yang dipaparkan penyaji tentang mampu menerima keadaan fisik, bagaimana kita bisa menerima fisik kita yang biasa saja di era sekarang yang dari segala bidang cenderung lebih menomorsatukan orang yang good looking. Menurut kelompok kami itu yang terpenting itu adalah self-love atau mencintai diri sendiri. Ini merupakan fondasi yang memungkinkan individu itu bersikap tegas, mengejar mimpi, merasa bangga terhadap apa yang dicapai, dan menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Adapun 9 cara untuk mencintai diri sendiri atau menerima fisik kita. Yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri. Kita itu harus berkomunikasi dan berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua itu tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap individu itu unik. Kita itu harus percaya bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak perlu bersifat kompetitif dan membandingkan diri dengan orang lain, apalagi dalam hal fisik. Karena setiap kita melihat orang cantik apalagi kayak di IG, kayak good looking gitu, itu pasti yang merasa good looking itu juga merasa iri pada orang yang lain. Maka kan kita juga tidak akan ada habisnya untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga itu jangan khawatir mengenai pendapat orang lain. Kita harus menanamkan bahwa kita itu tidak bisa untuk membahagiakan semua orang. Tidak, kita itu harus percaya sama kemampuan diri kita dan menerima pendapat orang lain itu memang penting, tapi kita harus memfilter dari pendapat-pendapat tersebut. Jika pendapat tersebut itu merugikan kita atau membuat kita down, itu kita harus hilangkan, kayak tutup telinga dari kata-kata orang lain. Yang keempat itu mengenali rasa takut. Setiap orang kan mempunyai rasa ketakutan pada masing-masing hal. Nah, kita itu tidak boleh menghindari, tapi kita itu harus mencoba berdamai dengan rasa takut tersebut. Untuk mengatasinya itu kita bisa mulai dengan mengevaluasi penyebabnya. Dan kemudian kita bisa mencari solusi agar ketakutan kita itu tidak menjadi beban dalam hidup. Yang kelima itu berani mengambil keputusan. Saat kita mencintai diri sendiri, kita itu akan lebih paham mengenai apa yang terbaik untuk diri kita. Hal ini akan mendorong kita itu lebih berani mengambil keputusan apapun resikonya. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan juga, pendapat itu masuk juga ke pendapat orang lain. Jadi kita kalau kata orang A, tapi kita pengennya B, ya kita harus tetap mengambil keputusan yang emang kita itu pinginin gitu. Untuk yang keenam itu kita harus ingat bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kan kita pasti kayak insecure gitu, terus menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, kita itu harus ingat bahwa yang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan ketujuh, kita melakukan ritual self-love. Ini itu kayak kasih reward ke diri kita sendiri, kayak setelah kita berhasil melakukan apa, gitu kita harus memberi hadiah pada diri kita sendiri. Dan yang ke-8 itu menjaga kesehatan tubuh. Ini tuh saat kita itu sehat, pikiran kita sehat, itu kayak kita tuh lebih lebih apa ya? Kita tuh lebih menjadi diri kita versi terbaik gitu. Yang ke-9 itu bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif. Saat lingkungan kita toksik, kita itu harus menghindari gitu. Dan carilah lingkungan pergaulan yang dipenuhi dengan orang-orang berpikir positif. Kan teman, kita kan memang tidak boleh membeda-bedakan teman ya, tapi kalau memang dia itu toksik, lebih baik mempunyai teman yang sedikit tapi positif daripada banyak tapi toksik, seperti itu. Apakah ada tambahan dari kelompok saya?
Sepertinya tidak. Lalu bagaimana dengan jawabannya tadi? Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima dan sangat memotivasi. Terima kasih kepada Panji. Baik, terima kasih kembali. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Irina. Pertanyaan tadi, pada tugas perkembangan masa remaja ada percaya diri. Nah, percaya diri dalam hal apa saja dan bagaimana menurut kalian cara-cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, percaya diri dalam hal apa? Dalam hal apapun. Jadi percaya pada dirinya sendiri. Gitu maksudnya dari tugas perkembangan masa remaja ini. Nah, bagaimana menurut kalian cara-cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Sebetulnya tadi sudah sedikit disinggung dari pertanyaannya Novembria dan jawabannya tadi hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip. Nah, cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri. Nah, kemampuan dirinya sendiri ini tuh apa? Dan harusnya remaja yang sudah mengetahui kemampuan dan kekurangan diri sendiri itu bisa mengembangkan sehingga dia bisa merasa kayak oh aku bisa ini, aku bisa eksplor diriku yang ini. Nah, seperti itu. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah ada yang mau menambahi? Boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Silakan. Kita kan sebagai remaja kan harus mengenali diri sendiri. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bagaimana dengan remaja yang termasuk ke dalam introvert? Jadi kayak kita itu mau percaya diri di hadapan orang-orang itu terhalang karena kita introvert itu. Kayak kita nggak bisa percaya diri karena kita ya itu introvert itu. Menurut Baik, gini. Jadi maksud dari kata introvert sendiri itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan terlebih dahulu? terima kasih. Bisa dijelaskan terlebih dahulu kata introvert itu maksudnya bagaimana, Ija? Nggak dengar, maaf ya. Kayak gini contohnya. Seandainya remaja ini itu introvert ya, kayak dia itu bersosialisasi juga kurang, dia gimana ya bahasanya, dia itu kayak nggak punya kemampuan, bukan kemampuan tapi rasa, ya itu rasa percaya diri untuk berbicara dengan orang, untuk berkomunikasi kayak gitu, kayak bersosialisasi dengan orang itu dia itu kurang gitu, nggak berani, entah itu malu kayak gitu. Jadi dia itu nggak bisa percaya diri. Tadi kan dijelaskan bahwa percaya diri itu dalam hal apa saja, terutama kepada diri sendiri kan. Nah, sedangkan kita itu nggak bisa percaya pada diri sendiri karena kita itu introvert gitu. Izin menanggapi ya. Sebenarnya itu introvert itu kuncinya yaitu harus percaya diri, makanya itu apa itu untuk menjadi agar kita tidak introvert maka kita harus memiliki